Perisic sumbangsi golnya kemarin dari heading bahkan. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat untuk teman-teman semua. Hari ini gue mau ngebahas hal yang sedang ramai dibicarakan karena di Italian Football TV dibuat perbandingan nih teman-teman. Jadi di zamannya Conte tahun 2020-2021 ketika kita merengkuh Scudetto, dalam 19 pertandingan yaitu sampai pertengahan musim, Conte berhasil mengumpulkan 41 poin, ada di peringkat 2 di bawah AC Milan. Kemudian sudah tersingkir dari Liga Champions. Sementara pencapaian Inzaghi masih 18 pertandingan. Artinya masih ada satu pertandingan lagi nih. Nanti di tengah pekan lawan Torino, yang mana kita masih berpeluang ada di peringkat 1, tapi kalau masih bisa tergelincir juga. Namun sampai 18 pertandingan ini kita sudah mengumpulkan poin lebih banyak dibandingkan zamannya Conte, 43 poin. Ada di peringkat 1 dan melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Kalau kita bisa menang lawan Torino, atau nanti malam kalau Milan dan Napoli gagal mengambil poin penuh, mereka seri, artinya kita Campione di Inferno. Artinya Simone Inzaghi semakin jauh membuat jarak dengan Conte untuk bila diperbandingkan. Nah, kalau dari gua pribadi sih, ini terima kasihnya lebih ke Suning ya, karena Suning membuat pondasi yang sangat tepat ketika mengambil Luciano Spalletti, membuat Inter kembali bisa masuk ke Liga Champions. Kemudian pondasi yang sudah dibangun Spalletti dibuat bangunan kokoh oleh Conte, mental juara, akhirnya kita Scudetto. Dan sekarang bangunan kokoh kita, pondasi yang sudah dibuat Spalletti, bangunan yang kokoh dibuat oleh Conte, diperindah oleh Simone Inzaghi. Jadi ini adalah kesinambungan yang sangat bagus. Kalau begitu, yang perlu kita apresiasi juga direktur tekniknya, Marotta, karena dia yang punya gambaran besarnya tim ini mau bergerak ke arah mana. Kalau gue jadi Suning, gue kasih kontrak seumur hidup tuh si Marotta. Yang lebih gokil lagi di zamannya Simone Inzaghi ini adalah rekornya, jumlah golnya yang sangat banyak. Kita sudah mencetak lebih dari 100 gol selama satu kalender penuh ini, dan di beberapa pertandingan terakhir rekor kita adalah 16 gol tanpa kebobolan. Di Serie A sejauh ini, walaupun belum semuanya bermain 18 pertandingan, tetapi kita 48 gol, jauh banget. Yang paling mendekati kita itu Atalanta, 38 gol yang sudah dibantai oleh Roma tadi malam. Kita beda 10 gol, bro. AC Milan ada di peringkat berikutnya dengan jumlah golnya 36. Kalau dia menangnya bisa mencetak 2 gol lebih, ya jumlah golnya sama dengan Atalanta. Tapi intinya adalah jarak kita bisa 5 gol lebih dengan peringkat 2. Jauh banget. Sementara untuk kebobolan ya, kita kebobolan 15 kali. Yang paling sedikit kebobolan adalah Napoli yang masih harus bertanding lawan Milan. Kuat banget pertahanan kita. Catatan penting teman-teman, De Vrij itu absen 2 minggu loh. Terus Ranocchia juga cedera. Jadi Simone Inzaghi bisa membuat rotasi yang kokoh banget di lini pertahanan, hal yang nggak dimiliki Conte. Conte kalau udah ada jomplang satu, kita kelabakannya setengah mati. Sementara Inzaghi dia bisa rotasi pemainnya lebih hebat lagi. Dan menurut gue pribadi, kekuatan utama Inter karena mampu mencetak banyak gol dan kebobolan sedikit menurut gue di lini pertahanan. Di video sebelumnya gue ngebahas bagaimana Bastoni bisa ada di kotak penalti di 2 kesempatan ketika lawan Roma, dan Cagliari dia ada di kotak penalti entah buat ngapain. Tapi kemarin lawan Salernitana lebih gila lagi. Bukan cuman gue tampilin ya fotonya. Bukan cuman Bastoni yang ada di kotak penalti, tapi Danilo D'Ambrosio. Ada Danilo D'Ambrosio, Dzeko, dan Bastoni di kotak penalti. Ini ngapain dua pemain ini? Dia tuh back tengah, kanan dan kiri, maju sampai kotak penalti lawan Persis dalam kondisi babak kedua baru dimulai. Ini bukan situasi-situasi genting, tapi memang inilah gaya permainan Inzaghi. Gila banget kemampuan menyerangnya. Ini kan yang Danilo D'Ambrosio akhirnya kena tiang. Dan sekali lagi, itulah menurut gue kunci kehebatan kita saat ini di lini pertahanan.
Lini pertahanan kita punya kemampuan menyerang sangat amat hebat. Ini sebetulnya idenya Conte. Conte itu ingin back yang bukan hanya jangkung sebetulnya. Kalau Conte itu sukanya jangkung dan lugas, tapi punya kemampuan passing, dribble bola yang yahut. Conte itu senangnya back yang nyaman menggiring bola, mengontrol bola. Oleh karenanya dia dulu pilih pertamanya di Bastoni, Dufray, dan Godin. Tapi Godin akhirnya disingkirkan karena screen. Dufray itu waktu 2019-2020 diwawancarai dia sempat ngomong gini, gue banyak ngebantu Skriniar dan Bastoni dalam pemahaman skema 3 back karena sebelumnya sudah bermain 3 back ketika bermain untuk Lazio. Bastoni sama Skriniar sebelumnya nggak terbiasa main 3 back. Akhirnya mereka semua sudah bisa beradaptasi. Untuk Skriniar sendiri agak terlambat gitu ya, agak lambat dibandingkan Bastoni gitu untuk bisa memahami permainan 3 back. Oke, kembali lagi di skemanya Inzaghi. Ketika Skriniar main, memang Skriniar tidak sporadis Danilo D'Ambrosio dalam masuk ke lini pertahanan musuh. Ketika Danilo dan Bastoni main bareng, ini dua-duanya bisa sampai kotak penalti. Tetapi kalaupun Skriniar nggak se-eksplosif Danilo D'Ambrosio dalam membantu serangan, sekarang kita sudah bisa melihat Dumfries yang sebenarnya. Dumfries yang ketika di Belanda dan di PSV banyak menusuk sampai kotak penalti. Itulah kenapa Dumfries dipilih oleh Simone Inzaghi. Dia persis seperti Lazzari, pemainnya Lazio. Memang tipikal winger yang suka nusuk sampai kotak penalti. Tapi Dumfries itu crossingnya harus diperbaiki. Kalau kita butuh yang pemain crossing di sisi kanan, tenang aja. Udah ada Darmian dan Barella yang crossingnya bagus. Jadi memang kita punya dua pemain sisi kanan yang punya karakter berbeda. Kalau butuh crossing ada Darmian. Kalau butuh yang nusuk-nusuk ada Dumfries. Begitu juga di sisi kiri. Kalau kita butuh yang crossing ada Perisic. Kalau yang nusuk ada di Marco. Jadi untuk kemampuan kita mengeksekusi gol, mengeksekusi peluang emas itu dimulai dari lini pertahanan termasuk wingback kita. Gokil banget. Dan kenapa lini pertahanan kita sangat kokoh? Tentu saja gue pengen mengapresiasi trio kita, Skriniar, Dufray, dan Bastoni. Ada yang bilang sebetulnya BVS ya, atau BSV dari Bastoni, Dufray, dan Skriniar. Ini 3 tembok yang sangat kokoh, jangkung. Walaupun waktu lawan Lazio gue udah sempat pesimis, gue inget banget golnya Milinkovic-Savic di umpan free kick oleh Luis Alberto. Itu ada si Milinkovic-Savic nyundul di antara ada Dufray sama Skriniar. Gue udah sempat mikir nih bahaya banget back kita jangkung-jangkung tapi kok kalah mulu headingnya. Tapi akhirnya perlahan tapi pasti kita mulai bisa mengorganisir pertahanan dengan sangat luar biasa. Ini catatan di WhoScore, coba gue bacain teman-teman. Jumlah bermain untuk Skriniar, Dufray dulu. Dufray itu jumlahnya sudah bermain di Liga Italia maupun di Liga Champion itu sebanyak 17 kali. Dia paling sedikit karena sempat cedera 2 minggu. Dan sudah menyumbang 1 gol di Liga Champion. Kemudian Bastoni bermain lebih banyak dibandingin Skriniar. Dia mencetak bermain 21 kali, 1 kali sebagai cadangan dan sudah mencetak 2 assist. Gokil Bastoni. 2 assist. Sementara Skriniar dia bermainnya paling banyak di antara yang lain kalau nggak salah ingat. Oh iya betul. Cuman beda 1 kali main sama Bastoni. Kalau Bastoni 21 kali main, Skriniar 22 kali dan sudah menyumbang 3 gol. Skriniar 3 gol, Dufray 1 gol, Bastoni 2 assist. Itulah kenapa kita golnya banyak banget, pertahanannya juga solid. 3 back ini memang bakat bertahannya bagus, tapi di eranya Inzaghi mereka dibuat lagi supaya lebih gokil lagi dalam membantu sumbangsi gol. Di sisi kiri kita Perisic sumbangsi golnya kemarin dari heading bahkan. Jadi kita benar-benar punya banyak cara untuk mencetak gol dan untungnya dari sisi pertahanan kita kuat banget. Dan menurut gue yaitu kuncinya lagi-lagi Skriniar yang sudah mulai beradaptasi di tahun keduanya Conte, kemudian Dufray dan Bastoni yang memang sejak awal mereka
sudah bermain sangat baik di skema 3 back. Ada isu De Vrij akan dijual di musim depan karena kita membutuhkan dana segar, dan satu-satunya yang bisa terjual adalah De Vrij karena usianya yang sudah 29 tahun, musim depan 30, kita masih bisa mencari untung di situ. Jangan sampai kasusnya kayak Perisic. Perisic ini lagi ada negosiasi kontrak lagi. Inter sudah menawarkan 3 tahun perpanjangan kontrak dengan gaji 4 juta. Tetapi si Perisic dengan ngehenya minta 4 tahun, Inter nawarinnya 3 tahun, Perisic minta 4 tahun, Inter nawarin gaji 4 juta. Sementara Perisic minta 6 juta, jauh banget. Udah tua, udah 32 tahun juga, sama kayak Alexis Sanchez Perisic ini. Untuk teman-teman gimana? Apa yang kunci kekuatan utama kita sehingga kita bisa 16 gol dan tanpa kebobolan di berapa 5 pertandingan terakhir atau 8 pertandingan terakhir? Ini dah gokil banget. Dan kemarin ada wawancara juga dengan Ausuilo. Dia bilang bahwa kita nggak akan beli pemain di Januari ini, maka lebih ke bulan Juni. Waduh, berarti Alexis Sanchez sama Korea. Semoga nggak cedera. Di video gue sebelumnya ada yang komen, ngomongnya nggak konsisten, katanya jual Korea. Giliran Korea ngomong main bagus, jual Alexis main bagus, jual Korea. Ya namanya juga gue fans layar kaca ya, ngomongnya pelin-pelan. Tapi di luar itu sebetulnya gue menyuarakan jual Alexis maupun jual Korea bukan karena permainan. Dua-duanya permainannya bagus, tapi cederanya yang nggak nahan. Terlebih Alexis yang gajinya gede banget gitu, bisa dialokasikan untuk ngegaji Nahita Nandes mungkin dengan kita ngejual Alexis Sanchez. Untuk teman-teman, menurut teman-teman apa nih yang membuat Inzaghi ini bangunannya jadi indah banget? Spalletti ngasih pondasi, Conte membangun bangunan yang kokoh, sekarang Inzaghi memperindah kita serangannya gokil, pertahanannya juga. Waduh, Handanovic loh, ingat teman-teman, mainnya jadi konsisten lagi, itu yang luar biasa banget. Oke deh, sampai di sini Cerewetin Inter. Mungkin di jeda Natal tahun baru nih nggak akan ada pertandingan. Mohon dong saran di kolom komen mau bahas apa, ntar gue cari-cari artikel dari luar negeri, kita bahas pemain-pemain Inter. Pemain yang udah lama juga nggak apa-apa. Kemarin udah ada yang saran Milito. Baik, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di cerewetan berikutnya. Forza Inter, bye bye, thank you. Cerewet